Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Devin dengan NIM D10112111059. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya berjudul Perencanaan Struktur Beton Bertulang Gedung Perkuliahan dan Lantai di Kota Pontianak. Baik, untuk pokok pembahasan dibagi menjadi 5, yaitu pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metodologi, keempat preliminary design, dan kelima analisis struktur. Untuk pendahuluan, baik, pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Di Kota Pontianak sendiri, kebutuhan infrastruktur sudah meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah mahasiswa setiap tahunnya. Dikarenakan lahan perkotaan semakin terbatas, maka diperlukan suatu solusi yang efektif dalam menangani ini. Maka dari itu, pembangunan gedung vertikal atau pembangunan gedung bertingkat merupakan solusinya. Nah, untuk pemilihan jenis material untuk struktur gedung perkuliahan yang kokoh, efisien, dan tahan lama sangat penting. Material beton bertulang akan digunakan dalam perancangan ini mengingat berbagai kelebihannya seperti harganya, workability, tahan api, perawatan dan perawatannya yang rendah. Meskipun begitu, beton juga memiliki beberapa kekurangan seperti tariknya yang lemah, rasa kekuatan berat yang relatif rendah, serta keruntuhan yang bersifat getas. Nah, dengan sifatnya yang tahan api dan minim perawatan, diharapkan gedung dapat mendukung aktivitas akademik yang berkelanjutan. Oke, untuk rumusan masalah yang pertama itu bagaimana tahapan dan merancang struktur bangunan beton yang tahan gempa. Yang kedua itu bagaimana merancang struktur yang aman dan ekonomis sesuai dengan peraturan berlaku. Yang ketiga itu bagaimana pemanfaatan program analisis struktur dalam merancang gedung bertingkat. Yang keempat itu bagaimana mengolah hasil dari program untuk perancangan struktur. Dan untuk tujuan perancangan yang berdasarkan pada rumusan masalah, yang pertama itu adalah menguasai tahapan dan merancang struktur bangunan bertingkat dan mempertimbangkan gempa. Yang kedua itu adalah merancang struktur bangunan aman dan ekonomis sesuai dengan peraturan berlaku. Yang ketiga itu dapat memanfaatkan program analisis struktur untuk perancangan gedung bertingkat. Yang keempat itu dapat menggunakan hasil dari program untuk merancang komponen struktur. Dan untuk batasan masalah, yang pertama, struktur menggunakan material beton dengan sistem rangka pemikul momen. Yang kedua itu adalah data primer dan data sekunder. Yang ketiga itu perancangan struktur meliputi struktur utama, utilitas bangunan, dan struktur bawah. Dan untuk program dianalisis menggunakan software analisis struktur. Dan kelima itu adalah standarnya yang digunakan untuk perancangan mengacu pada SNI. Berikut merupakan standar perancangan yang digunakan. Yang pertama itu untuk beton, kedua untuk beban, ketiga untuk gempa. Nah, untuk yang peraturan pendukung ini digunakan untuk mendesain utilitas bangunan seperti lift dan tangga. Nah, sistematika penulisan seperti begini. Nah, kedua, tinjauan pustaka. Nah, untuk pembebanan. em, Sejatinya pembebanan dibagi menjadi empat, yaitu beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban gempa. Namun terdapat dua beban lagi, yaitu beban hujan dan beban hidup atap. Namun itu merupakan pengembangan dari beban mati dan beban hidup. Oke, pertama itu beban mati. Beban mati adalah seluruh bahan konstruksi bangunan gedung yang terpasang, termasuk dinding, atap, lantai, plafon, tangga, dan lain-lain. Termasuk dengan berat strukturnya sendiri, serta komponen arsitektural pendukungnya. Untuk beban mati dapat mengacu pada pasal 3.1.1 dan lampiran C31 pada SNI 7 2020. Ini adalah tabel-tabel yang digunakan untuk perancangan struktur pada gedung ini. Dan untuk beban itu atau life load adalah jenis beban yang dihasilkan oleh pengguna, perabotan, aktivitas lain yang dapat berubah seiring waktu atau bersifat semi permanen pada sebuah bangunan. Nah, untuk pasal referensinya dapat mengacu pada 43.1 dan lampiran C431 di SN 2020. Nah, inilah tabel-tabel beban-beban yang digunakan pada perancangan gedung perkuliahan. Dan ada beban angin. Pada beban angin sendiri adalah
beban angin yang membebani para struktur dan dianggap bekerja tegak lurus pada bidang yang ditinjau. Nah, untuk beban angin atau nilai tekanan angin minimum tidak boleh kurang dari 0,77 km Newton per meter persegi. Nah, DSA ini mengisyaratkan langkah-langkah untuk menentukan beban angin. Yang pertama itu adalah kecepatan angin dasar, yang dimana untuk buku peta angin di Indonesia sebenarnya tidak ada, maka kita dapat mengacu pada referensi luar yaitu HB212. Nah, untuk kecepatan angin dasar di Indonesia atau termasuk dalam zona 1 yaitu sebesar 39,9 meter per detik. Untuk langkah-langkah selanjutnya nanti akan dibahas. Nah, masuk pada beban gempa. Sebenarnya konsep beban gempa adalah gaya atau force yang diakibatkan oleh massa massa benda yang mengalami percepatan tanah akibat gempa bumi. Karena force adalah rumusnya M dikalikan dengan A, mass dikalikan dengan acceleration. Kemudian untuk metode analisis beban gempa, SND mengisyaratkan ada dua jenisnya, yaitu statis dan dinamis. Statis atau static equivalent adalah sejatinya kita em, merepresentasikan beban gempa dinamis yang diubah menjadi statis dan terdistribusi pada setiap tingkat bangunan sesuai dengan besaran masanya. Namun dengan metode statik sini terdapat beberapa kekurangan seperti hasilnya kurang akurat dan tidak merepresentasikan gempa yang asli. Yang kedua itu adalah beban dinamis. Untuk beban dinamis dapat dianalisa dengan dua metode, yaitu pertama respons spektrum dan kedua itu analisis reward waktu. Nah, untuk respons spektrum sendiri, em, respons spektrum itu adalah beban gempa yang dihasilkan oleh kurva rekaman riwayat gempa yang diplot dari nilai maksimum percepatan para periode yang berbeda-beda, seperti pada tabel ini, di mana terdapat tabel acceleration dan tabel periode, sehingga variasi banget di bagian periodenya. Kemudian beban gempa yang kedua itu yaitu adalah beban gempa metode time history atau respon lewat waktu. Nah, beban gempa ini merupakan beban gempa dinamis yang menggunakan rekaman riwayat gempa asli atau ground motion, sehingga nanti akan dilakukan spectrum matching sebelum dimasukkan ke dalam struktur kita dan lebih merepresentasikan gempa yang asli. Pada analisis beban dinamis, struktur akan dianggap sebagai multi degree of freedom, sehingga struktur mengalami pergerakan di masing-masing lantai atau pusat massa dan menghasilkan worship dengan berbagai periode. Nah, untuk output yang dihasilkan untuk struktur, yaitu yang pertama itu faktor keutamaan dari risiko, kemudian ada KDS atau kategori desain seismik, kemudian ada sistem struktur, keempat itu parameter beban, dan kelima ada grafik respon spektrum. Nah, untuk sistem struktur ini merupakan hal yang sangat penting yang dimana sangat tergantung dengan KDS dan dapat mempengaruhi dimensi serta konsep detailing para strukturnya. Untuk beban gempa yang digunakan akan menggunakan metode dinamis dengan metode respons spektrum. Oke, next. Nah, apa itu sistem struktur? Nah, ini ada kaitannya dengan beban gempa dan KDS gempa yang didapat dari rancangan gedung ini. Nah, sistem rangka pemikul momen. Apa itu sistem rangka pemikul momen? Sistem rangka pemikul momen adalah suatu struktur atau sistem yang dirancang untuk menahan dan mentransmisikan momen lentur yang timbul akibat beban yang bekerja pada struktur tersebut. Jadi, struktur akan memikul momen dari akibat beban lateral yang bekerja. Nah, sejatinya di SND 1726-2019 terdapat banyak sekali sistem yang dapat digunakan, seperti shear wall atau sistem ganda juga bisa. Nah, untuk konsep dari shear wall itu kita akan memperkaku strukturnya, sedangkan untuk rangka pemikul momen kita akan melakukan duktilitas atau strukturnya akan dibikin lebih lentur sehingga dapat mendispasikan beban gempanya. Untuk beton bertulang terdapat tiga yaitu SRMB biasa, yaitu untuk KDS yang
eh, KDS yang B atau C, B, kemudian untuk SRPMM untuk yang C, dan SRPMK untuk yang kategori D dan E. Kemudian perbedaannya adalah dimensi struktur, kemampuan daktilitas, sendi plastis, gaya kisah dasar, dan SCWB. Nah, ini akan dibahas pada slide selanjutnya. Nah, ini ada properti SRPM, yang dimana yang paling utama itu ada R. R ini apa? R adalah faktor modifikasi respon gempa. Nah, secara garis besar, R ini merupakan nilai kemampuan daktilitas atau kelenturan sistemnya. Yang dimana kita bisa lihat SRPMB, M, dan K, yang dimana nilai terbesar adalah K, yaitu 8. Nah, beban gempa akan diambil sebesar 12,5% dengan harapan struktur akan lebih elastis dan dapat berdeformasi dan menghasilkan sendi plastis. Apa itu sendi plastis? Sendi plastis adalah eh, di mana satu elemen tersebut akan mengalami deformasi berlebih tanpa penambahan momen. Nah, untuk SRPMK ini umumnya sendi plastis akan didesain pada balok dan kolom harus lebih kuat daripada balok sehingga terdapat kontrol lagi yaitu SCWB atau strong column weak beam, di mana kolom akan menerima sebesar 1,2 momen dari balok. Sehingga karena ada sendi plastis, maka kita harus melakukan detailing yang kompleks pada struktur, terutama pada bagian HBK atau hubungan balok kolom. Nah, karena struktur dibikin lebih detail sehingga akan berdeformasi juga, maka deformasi yang lebih besar itu harus dikontrol dengan nilai CD. CD ini adalah faktor pembesaran defleksi. Jadi strukturnya tidak akan bergoyang terlalu besar juga. Nah, untuk SRPMB itu gedung cenderung didesain lebih elastis atau lebih kaku. Nah, ini dapat berbahaya karena jika terdapat gempa yang besar, runtuhan bisa terjadi daktil, runtuhan bisa terjadi secara getas. Oke, untuk kombinasi beban, beban service dan ultimate, beban service ini adalah beban allowable service design. Kemudian untuk beban ultimate adalah LRFD atau Load Resistant Factor Design. Nah, untuk SNI ini eh, diatur pada SNI 1777 2020. Ini untuk kombinasinya, beban angin harus ditinjau pada arah X dan Y dan 0,75 pada arah bersamaan. Berarti nanti dalam kombinasinya dibikin berarti ada tiga variasi, yaitu X, Y, dan 0,75. Dikarenakan struktur ini akan dirancang tahan gempa, maka harus memasukkan kombinasi seismiknya. Nah, untuk kombinasi seismiknya seperti berikut. Dan harus diaplikasikan pada arah X, Y, dan ditambah 0,3 atau 30% dari arah yang ditinjau. Oke, kita masuk ke elemen struktur balok. Nah, balok ini berfungsi untuk menahan beban gravitasi dan beban lateral, serta semua kombinasi beban yang ada, dan memindahkan beban ini ke elemen kolom. Untuk perencanaan preliminary design dari balok, kita dapat mengacu pada tabel SME 31 di SNI 2847 2019. Nah, untuk tebal minimum ini sangat bergantung pada kondisi perlekatan dari balok itu sendiri. Dan tabel ini terbatas untuk mutu leleh baja 420 MPa. Untuk detail penerangan dan tebal semut beton dapat melihat para pasal ini di SNI 247 2019. Nah, karena kita sudah menentukan sistem yang akan digunakan, maka kita harus mengacu eh, beberapa ketentuan dimensi dari SRPMK. Yang pertama itu bentang bersih LN harus lebih besar dari 4D. LN ini adalah bentang bersih yang jarak sudah dikurang dengan kolom, dan 4D. D ini apa? D adalah tinggi efektif dari jarak serat tarik atas ke tulangan tarik terbawah atau tulangan longitudinal. Dan kedua itu adalah lebar balok harus minimal 0,3 H dan 250 mm. Berarti harus minimal 250 mm. Dan ketiga itu adalah ini adalah akibat dari
lebar balok yang lebih dari kolom. Nah, elemen struktur kolom, kolom adalah elemen struktur vertikal yang berfungsi untuk penopang utama dalam konstruksi bangunan, sehingga peran dari kolom itu sangat vital. Dan kolom sendiri juga menyalurkan beban-beban dari pengguna di setiap lantai ke fondasi. Nah, untuk metode pradesain kolom atau preliminary dapat menggunakan metode tributary area atau daerah tinjauan. Untuk beban aksial terfaktor PU tidak boleh melebihi kuat tekan rencana dari reduksi PN. Untuk rumus-rumus dapat mengacu pada pasal 42, 2242, SNI 847 2019. Nah, sesuai dengan di sistem, kita harus melakukan kontrol juga terhadap kolom SRPMK. Nah, yang pertama itu dimensi penampang minimum 300 mm. Yang kedua itu rasio penampang terkecil terhadap dimensi tegak lurus tidak kurang dari 0,4. Nah, ini artinya apa? Untuk membatasi terdapat sumbu lemah dan sumbu lemah. Sumbu lemah dan sumbu kuat maksudnya. Jadi harus tidak boleh kurang dari 0,4 dari sumbu tegak lurus. Baik untuk elemen struktur pelat, pelat merupakan elemen struktur yang berfungsi untuk mendistribusikan beban ke struktur utama yang menopang seperti balok dan kolom. Nah, pelat itu sejatinya harus kita klasifikasikan dulu, termasuk pelat satu arah atau dua arah. Nah, untuk pelat dua arah, untuk tebal minimum dapat mengacu pada pasal 8.3 1.2. Alpha FM adalah rasio kekakuan dari balok terhadap pelat. Oke, untuk metodologi penulisan, secara garis besar, DKA perancangan ada sebagai berikut. Ini adalah diagram air dan pemodelan struktur pada software. Nah, ini adalah data gedung. Nah, untuk gedung sendiri adalah gedung perkuliahan dengan material beton bertulang, jumlah lantai ada 6 plus dak. Kemudian panjang bangunan adalah 49,5 dan lebar bangunan 19 meter. Nah, tinggi antar lantai itu, lantai satu itu di 1 meter di atas permukaan tanah. Kemudian lantai 2-nya sampai lantai 6-nya adalah 4,5 meter. Dan untuk ruang mesin div adalah 3 meter, sehingga tinggi total bangunan adalah 30,5 meter. Untuk spesifikasi material, em, menggunakan mutu beton FC30 MPa, kemudian untuk baja ulirnya 420 MPa, dan mutu baja polosnya 280 MPa. Nah, untuk minimal mutu betonnya adalah 21 MPa untuk sistem SRPMK. Nah, untuk mutu baja ulir dan polos untuk lentur dan geser itu maksimal di 420 MPa. Di denah, lantai 3 dan lantai 4, lantai 5 dan lantai 6. Ini untuk denah atapnya. Ini tampak. Nah, ini adalah data sekunder berupa data borlog tanah dan diperoleh dari Laboratorium Mekanika Tanah yang dengan lokasi pengeboran di Jalan Profesor Dr. Hadari Nawawi. Yang keempat itu adalah preliminary design. Nah, untuk langkah awal dari kita melakukan preliminary design, kita harus menentukan dulu jenis sistem yang dapat digunakan pada daerah pembangunan gedung kita, daerah perancangan. Nah, pertama itu kita harus menentukan dulu kelas situsnya. Ehm, ini adalah data borlog, kemudian kita ambil jumlah lapisannya, nilai NSPT, dan kita lakukan perhitungan. D dibagi dengan ND dibagi dengan N. Dapatnya totalnya segini, yang akan digunakan untuk penentuan kelas situs. Nah, untuk penentuan kelas situs, secara garis besar terdapat 3 metode yang dapat digunakan, yaitu pertama itu kecepatan rata-rata gelombang geser, yang kedua itu tahanan penetrasi standar lapangan rata-rata,
Yang ketiga itu buat geser nilai rata-rata. Nah, untuk tugas akhir ini saya menggunakan tahanan penetrasi standar lapangan rata-rata atau NSPT. Nah, untuk nilai rumus NSPT itu adalah DI dibagi dengan DI per NI. Nah, berdasarkan slide sebelumnya, kita sudah lakukan perhitungannya, yaitu tebal lapisan 34 meter dan jumlah dari DI per NI adalah 5,041. Dan kita lakukan perhitungan, didapat klasifikasi tanah adalah tanah lunak atau SE. Nah, untuk perancangan jenis sistem, yang kedua itu adalah menentukan nilai risiko. Nah, untuk karena kita adalah gedung pendidikan atau gedung perkuliahan, maka termasuk fasilitas pendidikan dengan kategori risiko 4 dan nilai IE-nya adalah 1,5. Dan adalah nilai parameter desain seismik berdasarkan koordinat dari perancangan gedung kita didapat parameter gerak tanah periode 0,2 detik berdasarkan MCR. MCR ini apa? MCR adalah gempa maksimum yang dipertimbangkan. Nah, didapat SS-nya atau periode 0,2 detik dalam 0,1681 G gravitasi. Ini adalah parameter gerak tanah periode 1 detik atau S1 didapat 0,0510 G gravitasi. Dapat mengacu pada SNI 1706 2019 halaman 234 sampai 236. Nah, setelah kita dapat nilai S1 sama SD1, kita melakukan penentuan dari koefisientus FA dan FV. FA ini adalah faktor amplifikasi getaran periode pendek, karena FV itu sama, ya, tapi dia periode panjang atau 1 detik. Nah, dikarenakan nilai SS kita di bawah 0,25, didapat nilai FA-nya adalah 2,4 untuk Tacitus SE, maka kita ambil 2,4. Untuk FV juga sama, dapat 4,2 dan kita gunakan 4,2. Nah, untuk nilai parameter desain seismik, untuk parameter SMS atau respons vektor percepatan periode pendek, kita ambil FA dikalikan dengan SS, yaitu dapat 0,403. Untuk parameter respons vektor periode 1 detik, kita lakukan perhitungan FP dikalikan dengan S1, didapat 0,21 G. Nah, untuk beban gempa, untuk respons spektrum diambil 2/3 dari SMS dan SM1-nya. Maka terdapat perhitungan 0,269 G dan 0,143 G. Nah, untuk jenis kategori desain seismik sangat terpengaruhi oleh dari nilai SDS dan SD1. Nah, kita tadi dapat SDS-nya 0,269 dan SD1 0,143. Maka didapat kategori risiko 4 ya. Untuk kategori risiko 4 didapat nilai C, dan untuk kategori risiko berdasarkan percepatan periode 1 detik untuk risiko 4 didapat kategori D. Maka kita akan melakukan perancangan struktur dengan KDSD. Nah, untuk klasifikasi jenis sistem yang diperizinkan oleh SNI, untuk sistem dengan untuk sistem yang diperbolehkan KDSD adalah sensor rangka beton bertulang pemikul momen khusus atau SRPMK dengan nilai propertiesnya adalah sebagai berikut. Untuk yang MM dan MB itu tidak diizinkan atau dinilai TI. Nah, baik untuk setelah kita menentukan sistemnya, kita dapat mengontrol dimensi elemen struktur kita sesuai dengan jenis sistem yang kita gunakan. Nah, sekarang kita akan melakukan perancangan dimensi balok terlebih dahulu. Untuk tinjau balok, saya akan meninjau pada bagian ini. Seperti kita bisa lihat, termasuk dalam kategori menerus dua arah. Karena kan di arah sini ada balok dan di sini ada balok. Ini adalah
tabel dari hasil perancangan dimensi balok. Dimana tadi adalah menurut dua sisi, maka pembaginya ada 21. Maka tebal minimal adalah 333 mm. Dalam perancangan ini akan digunakan dimensi balok induk yaitu 640 per 350 dan balok anak 600 per 250. Nah, setelah kita mendapatkan dimensi balok yang akan kita gunakan, kita harus melakukan kontrol dimensi dari balok SRPMK. Tujuan dari kontrol dimensi ini adalah memastikan balok dapat terjadi sendi plastis atau dapat bersifat ductile, ya gitu ya. Untuk persyaratan pertama itu bentang besi LN harus minimal 4 kali D, jarak serat tekan terluar hingga tulangan tarik terluar. Nah, kita dapat mengacu pada gambar ini. Untuk perhitungannya ada sebagai berikut, dan didapat kontrol untuk LN lebih besar dari 4D itu adalah oke semua. Lebih besar dari sama dengan. Nah, selanjutnya dilakukan pengecekan persyaratan kedua, yaitu lebar balok minimal harus 0,3 H dan 250 mm, dan didapat semua balok tersebut dinilai aman. Dan persyaratan ketiga itu dikarenakan balok ki- lebar balok kita tidak melebihi dari kolom, maka kita tidak perlu melakukan kontrol persyaratan ketiga ini. Yang keempat ada perencanaan dimensi plat. Nah, dimensi plat P1 ini adalah plat tinjauan dalam tugas akhir ini. Nah, untuk perancangan dimensi plat, pertama-tama itu kita harus melakukan penentuan eh, klasifikasi plat, yaitu plat satu arah atau dua arah, yang dimana perhitungan sebagai berikut dan didapat merupakan plat dua arah. Untuk perancangan dimensi plat, yang pertama itu kita harus menentukan nilai BE. Nilai BE ini sangat tergantung pada jenis balok ini, yaitu balok T. Ada kasus juga balok L yang dimana nilai BE ini adalah BW ditambah H kurang TE saja, tidak ada dua, tidak dikali dua. Kemudian untuk BE satunya lagi BW ditambah 4 kali TE. Nah, dalam kasus ini kan didapat balok T, maka lakukan perhitungan sebagai berikut. Kemudian yang kedua itu menentukan momen inersia balok, yang ketiga itu menentukan momen inersia pelat. Nah, yang keempat itu adalah alfanya. Alfa ini apa? Alfa ini adalah rasio dari inersia balok terhadap pelat. Menentukan pembagian dapat 25,898. Sesuai dengan tabel 8321, 8312 di SOE SND 2847, untuk nilai alfa FM di atas 2, maka menggunakan rumus ini. Namun alfa FM itu adalah penjumlahan dari keempat sisi, penjumlahan dari rasio inersia balok dan pelat di empat sisi pelat tinjauan. Nah, didapat 21,062. Maka kita dapat melakukan perhitungan dengan rumus ini. Didapat H minimal 1 adalah 107,126, sedangkan H minimal 2 yaitu 90 mm. Nah, yang didapat adalah 107,126 mm. Dan dalam perancangan ini digunakan tebal plat 120 mm untuk mempermudah pengerjaan di lapangan. Nah, untuk perencanaan dimensi kolom, yaitu kita menggunakan metode tributary area atau area tinjauan. Nah, untuk area ini merupakan area yang membebani balok ini, yang membebani kolom ini. Yang mana area ini didapat dari setengah dari jarak ini, jarak antar kolom atas, setengah dari jarak kolom kanan, setengah dari jarak kolom bawah, dan setengah dari jarak kolom kiri. Dapat area kotak yang diarsir ini. Kemudian beban yang bekerja pada balok. Nah, ini saya tidak jabarkan untuk perhitungan bebannya, namun saya lampirkan tabel hasil perhitungan dari bebannya tersebut. Bebannya itu meliputi beban mati seperti dinding, plafon, finishing elektrikal, dan kita juga menghitung beban hidupnya. Nah, untuk kombinasinya menggunakan kombinasi beban terfaktor. Itu 1,2D ditambah dengan 1,6 LL.
yang didapat total beban dari tributary areanya adalah 4151,019. Untuk asumsi awal kolom, kita akan menggunakan ukuran 640 kali 640. Nah, untuk total beban aksial, dikarenakan tadi kita sudah mendapatkan beban per lantai, tapi kita tidak menghitung beban kolomnya, maka kita harus menghitung beban berat sendiri dari kolom itu. Didapat total-total dari bebannya adalah 4151,019 kilonewton. Nah, untuk kekuatan aksial dari tulang sengkang persegi berdasarkan pasal 2241 dan SNI 847 2019 adalah sebagai berikut. Untuk perhitungan kapasitas momen kolom rencana untuk beton mutu FC 30 MPa dan mutu leleh baja 420 MPa adalah sebagai berikut. Didapat kebutuhan dimensi perlu dari kolomnya lebih kecil daripada dimensi kolom yang kita asumsikan. Maka dari itu dimensi kolom 650 kakak 650 dapat kita gunakan. Baik, untuk perancangan dimensi kolom, kita juga perlu mengacu kontrol kolom SRPMK. Dimana persyaratan pertama itu dimensi penampang terkecil diukur pada garis tegak lurus melalui pusat geometri yang tidak kurang dari 300 mm. Artinya sisi sisi kolomnya tidak kurang dari 300 mm. Dan sisi kolom yang kita gunakan itu aman, yaitu 650 mm. Yang kedua itu adalah rasio dimensi penampang kecil dan dimensi tegak lurusnya tidak kurang dari 0,4, di mana kolom kita itu kolom persegi sehingga tidak ada sumber lemah, aman berarti, dan kita bisa gunakan kolom 650 dengan 650. Dan untuk rekapitulasi desain awal, yaitu sistemnya kita akan menggunakan sistem SRPMK atau sistem rangka pendukung khusus, dan baloknya kita akan menggunakan balok induk dengan dimensi 350 kali 650 dan balok anak dimensi 240 kali 600. Dan untuk pelatnya kita akan menggunakan pelat tebal 120 mm dan kolom dengan ukuran 650 kali 650. Selanjutnya adalah analisis dan pemodelan struktur pada software. Baik, untuk define material terlebih dahulu, kita akan menggunakan eh, mutu beton dan baja yang sudah kita sesuaikan dengan metodologi, yaitu beton mutu 30 MPa. Dan untuk bajanya kita menggunakan baja TS, baja tulangan sirip, 420 MPa mutunya, dan baja tulangan polos 280 MPa. Seperti begini, kita define kotekannya, modus elastisitas dan geser, serta angka Poisson, massa jenis, dan berat jenis beton sebagai berikut. Kemudian untuk baja, kita define juga kuat lelehnya, tariknya, modulus elastisitas bajanya, massa jenis, dan berat jenis bajanya seperti berikut. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita mulai pemodelan, yaitu kita harus melakukan peraturan pengaturan desain code-nya. Yang kedua itu grade dan story-nya kita harus sesuaikan. Kemudian yang ketiga itu pengaturan satuan atau unit untuk mempermudah pengerjaan kita, sehingga kita tidak perlu melakukan konversi skala lagi. Dan untuk pemodelan balok, eh, ini ada contoh pemodelan untuk balok induk. Kemudian terdapat properti atau stiffness modification factor. Nah, di SNI 847 2019 untuk analisis elastis atau gempa dengan beban terfaktor diperbolehkan untuk dilakukan reduksi momen inersianya. Untuk balok itu sebesar 0,35. Maka kita inputkan di sini 0,35. Kemudian untuk frame section properties kita nolkan saja karena ini adalah kita mengambil hasil dari gaya dalamnya, bukan melakukan review desain strukturnya. Yang kita modelkan balok induk dan balok anak.
seperti berikut. Kemudian untuk pemodelan kolom kurang lebih sama dengan yang balok, namun ada perbedaan di reduksi momen inersianya yaitu sebesar 0,7. Nah, ini ada pemodelannya. Dan untuk pemodelan pelat, yang mana pelat ini kita akan menggunakan eh, tipe shell tin. Tipe shell merupakan pemodelan pelat yang dimana pelat diasumsikan dapat menerima beban gaya vertikal akibat beban mati dan beban hidup, serta gaya horizontal akibat beban gempa sendiri. Nah, untuk SNI 847 juga mengisyaratkan pelat dapat direduksi momen inersianya sebesar 0,25. Maka kita inputkan di sini, dan ini adalah pemodelan pelatnya. Untuk komponen pembebanan, yang awal-awal kita harus lakukan adalah pembuatan load pattern. Load pattern ini adalah jenis-jenis beban yang dapat digunakan untuk struktur kita. Nah, untuk load case ini, load case itu apa? Load case itu adalah beban yang akan kita gunakan untuk struktur kita, untuk proyek struktur. Maka dari itu, load case itu mengacu pada load pattern. Kemudian ada load combination yang sesuai dengan kombinasi-kombinasi yang kita gunakan. Kita inputkan di sini dengan menggunakan interactive database editing sehingga lebih mudah. Kemudian ada beban mati dan beban hidup. Untuk beban mati itu kita em, ada beban mati akibat dinding. Nah, beban mati akibat dinding ini akan dilakukan perhitungan beban sebagai beban lajur sehingga beban yang bekerja membentang per per meter. Nah, ini ada contoh perhitungannya. Contohnya ini adalah dinding untuk di atas balok bordes didapat 2,401 kN per meter. Maka kita akan menginputkan beban seberat 2,041 pada balok tertentu. Seperti itu, seperti contoh ini. Kemudian karena beban mati itu ada beban merata yang terjadi pada pelat juga. Em, Beban mati itu dan beban hidup itu bisa kita kombinasikan menggunakan sel uniform load set data. Nah, pada menu ini kita akan menginputkan load pattern yang akan kita gunakan dan beban-beban yang bekerja pada load pattern itu disesuaikan dengan fungsi ruangan. Seperti begini hasilnya. Kemudian ada beban air hujan dan beban hidup atap. Nah, untuk beban air hujan ini diasumsikan sebagai genangan air dengan ketebalan 5 cm. Maka kita lakukan perhitungannya seperti begini. Kemudian untuk beban hidup atap hanya diambil 0,96 kN per meter persegi untuk atap datar, berbumbung, dan lengkung sesuai tabel 43 SNI 17.7 2020. Nah, kita inputkan di sel uniform load data juga, dan kita inputkan ke dak atapnya. Kemudian untuk beban angin. Nah, untuk beban angin ini, untuk penjabaran pendapatan nilai tekanan anginnya tidak saya masukkan dikarenakan terlalu panjang, maka kita dapat mengacu pada hasil yang sudah saya hitung. Nah, untuk nilai P1, P2 ini, untuk angin datang dan angin perginya itu keduanya masih di bawah nilai minimum, yaitu sebesar 0,711. Sedangkan di SNI itu minimumnya adalah 770 Newton per meter persegi atau 0,77 kN per meter persegi. Maka kita akan gunakan 0,77 kN per meter perseginya. Nah, untuk beban angin ini akan diinput pada kolom-kolom seperti yang pada gambar. Beban-beban ini sangat tergantung pada dinding-dinding yang berada di sekitar kiri dan kanan kolomnya. Sehingga semakin besar jarak dindingnya, maka akan semakin besar juga beban anginnya. Seperti pada tabel ini, didapat eh, apa beban-beban yang bekerja pada kolom setiap jarak-jarak tertentu. Jarak-jarak ini adalah lebar dinding kiri kanannya. Ini adalah contoh pemodelan beban angin pada arah X. Nah, untuk beban gempa ini, dikarenakan tadi kita sudah melakukan perhitungan untuk nilai SDS dan SD1-nya, maka
sesuai pada pasal 6.4 pada 1726 2019, kita dapat melakukan penggambaran grafik dari respon spektrumnya seperti tertera berikut. Nah, untuk grafik ini kita harus inputkan juga ke dalam eh, software pemodelan software analisis struktur kita, yaitu pada define special function pada respon spektrum. Nah, untuk ASCE 716 ini kita harus perhatikan benar-benar dikarenakan SNI kita itu mengacu pada ASCE 716 yang terbaru ini, bukan yang 710. Nah, kita inputkan juga nilai parameter SS-nya dan S1-nya. Kemudian untuk TL atau periode panjang dari lokasi kita, serta site class-nya. Site class ini adalah kategori kelas situs tanah. Diinput sebagai berikut dengan damping rasio 0,05 sesuai SNI. Nah, untuk beban gempanya, em, ini adalah load case dari beban gempa dinamis, di mana kita harus menginputkan pada setiap arah U1 dan U2 dengan function dari gempa yang sudah kita input tadi. Nah, ini ada terdapat scale factor. Scale factor ini diatur pada SNI pasal 7912, 1726 2019, ini mana nilai faktor skala awal ini harus diinputkan pada perhitungan struktur kita yang nantinya kita akan melakukan pencocokan antara V-base dari dinamis dengan statis. Di mana dinamis ini harus mengikuti dengan statisnya. Maka kita harus atur di bagian scale factor itu. Nah, untuk loadcast gempa statis juga yang dimana digunakan untuk pengacuan P-base-nya, kita inputkan pada load pattern-nya, yaitu ini, untuk masing-masing X dan Y direction. Nah, asumsi dalam pemodelan ini berfungsi agar hasil dari pemodelan kita nilainya akurat dan dapat kita gunakan untuk perencanaan struktur kita, atau gaya-gaya dalamnya dapat digunakan. Nah, untuk yang pertama itu peletakan join. Nah, untuk joinnya itu kita menggunakan tiang pancang sehingga kita asumsinya adalah tidak mengalami rotasi, translasi, dan eh, rotasi, translasi, dan momen sehingga kita asumsi sebagai jepit. Dan untuk mass source-nya, nah mass source ini sangat mempengaruhi pada beban gempa yang dimana seperti yang sudah saya jelaskan, nilai beban gempa itu didapat dari M dikalikan dengan A. M ini adalah mass source ini. Mass source ini didapat dari konversi load patterns. Nah, sebagai berikut, dan untuk mass source ini mengacu pada pasal 772 S ini 1726. Nah, untuk diafragma ini merupakan salah satu settingan yang harus diaplikasikan kepada pelat atau elemen lateral atau struktur pelat parkir juga harus dilakukan desain diafragmanya. Nah, untuk perhitungan klasifikasi diafragma ada dua, yaitu diafragma rigid dan semi rigid. Nah, untuk penentuan semi rigidnya atau rigidnya itu dapat mengacu pada pasal 7312 atau sebagai perhitungan seperti berikut. Nah, nilai S ini adalah sisi tegak lurus arah beban lateral dan sisi DE adalah searah dengan beban lateral. Misalnya saya meninjau pada arah X, maka arah S-nya adalah yang ini atau 19, dan arah Y-nya itu adalah arah DE-nya itu adalah 49,5. Maka didapat perhitungan sebagai berikut. Dan didapat diafragma adalah diafragma kaku. Nah, untuk asumsi pemodelan selanjutnya ada rigid zone vector. Nah, untuk rigid zone vector ini berdasarkan beberapa penelitian serta berbagai pendapat para ahli, untuk rigid zone vector SRPMK itu yang menganut SCWB, yang mana kolom itu harus lebih kuat daripada balok, maka untuk kolom itu kita kasih nilai 1, nilai rigid zone vector ya, dan untuk balok itu 0. Dan untuk opsi automation-nya itu ini berfungsi untuk agar hasil dari analisa struktur kita, hasil dari gaya dalamnya itu lebih akurat dan lebih banyak titik-titiknya, maka kita lakukan opsi automation-nya.
Kemudian untuk partisipasi model ratio ini diatur pada pasal 772 1726. Nah, untuk jumlah sum dari masanya ini harus minimal 90% pada arah X dan arah Y. Kemudian untuk metode kombinasi ragam, nah untuk metode kombinasi ragam ini atau metode superposisi ragam, terdapat dua metode yang dapat digunakan yaitu SRSS dan CQC. Yang dimana CQC ini lebih cocok untuk struktur dengan periode natural yang di bawah 15%, jarak-jarak antar periode naturalnya. Nah, didapat 13,83% yang dimana ini sudah sesuai untuk menggunakan metode CQC. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan salah kata maupun perbuatan. Saya tutup. Sekian, terima kasih.